Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanung Kusuma Putra dari kelas 1 PAIE dengan NIM 2530100105. Dan di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pengapu Pak Saiful Mubarok MPD. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang fiil. Apa itu fiil? Fiil dalam bahasa Arab adalah kata yang menunjukkan suatu perbuatan atau kejadian yang disertai dengan waktu. Artinya, setiap fiil pasti menunjukkan adanya aktivitas atau peristiwa, dan aktivitas tersebut selalu berkaitan dengan waktu tertentu. Berbeda dengan isim yang menunjukkan nama benda atau orang dan huruf yang berfungsi sebagai penghubung, fiil selalu mengandung unsur pekerjaan atau perbuatan. Nah, jadi itu fiil sama isim itu berbeda. Contoh fiil dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu yang pertama ada makan, belajar, pergi, dan yang terakhir ada menulis. Itu contoh fiil. Dan selanjutnya dalam bahasa Arab contoh fiil adalah kataba yang artinya telah menulis, yaktubu yang artinya sedang atau akan menulis, dan yang terakhir ada uktub yang artinya menulislah. Nah, itu contoh fiil dalam bahasa Arab. Pentingnya mempelajari fiil. Mempelajari fiil sangat penting karena yang pertama, fiil adalah unsur utama dalam kalimat fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan kata kerja. Kedua, hampir semua aktivitas manusia dapat diungkapkan menggunakan fiil. Dengan memahami fiil, kita dapat mengetahui kapan suatu perbuatan terjadi, masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Nah, itu pentingnya mempelajari fiil. Tanpa memahami fiil, seseorang akan kesulitan memahami makna kalimat bahasa Arab secara utuh. Tanpa memahami fiil, seorang akan kesulitan memahami makna kalimat bahasa Arab secara utuh. Jadi kita di sini harus memahami tentang fiil itu. Pembagian fiil berdasarkan waktu. Fiil dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 macam berdasarkan waktu, yaitu yang pertama ada fiil madi, yang kedua ada fiil mudhari, yang ketiga ada fiil amar atau fiil amr. Dalam bahasa Arab itu disebut amr, kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan fiil amar. Intinya gitulah. Ketiga jenis fiil ini memiliki ciri dan fungsi yang berbeda. Kalau fiil madi yaitu kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi di masa lalu. Artinya perbuatan tersebut sudah selesai dilakukan sebelum waktu pembicaraan. Intinya itu kalau udah selesai dilakukan sebelum waktu pembicaraan.
Nah, sebelum dulu baru bicaranya. Contoh fi'il madi, kataba yang artinya telah menulis, zahaba telah pergi, qara'a yang artinya telah membaca. Contoh dalam kalimatnya, kataba tolibul al-madrasah yang artinya siswa telah menulis pelajaran. Artinya itu contoh kalimat fi'il madi. Dan contoh yang kedua ada zahaba muallimu ila madrasati yang artinya guru telah pergi ke sekolah. Ciri utama fi'il madi adalah dapat menerima ta sakinah seperti contohnya yaitu katabtu yang artinya aku telah menulis, darosta yang artinya kamu telah belajar. Nah, yang kedua ada fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Nah, di sini fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang terjadi atau akan terjadi. Itu pengertian dari fi'il mudhari. Dengan kata lain, fi'il mudhari berkaitan dengan waktu sekarang dan masa depan. Ciri utama fi'il mudhari adalah diawali dengan salah satu huruf al-masro'ah, yaitu hurufnya ada alif, ada nun, ada ya, ada ta. Contoh fi'il mudhari. Contohnya yaitu yang pertama ada uktub yang artinya saya sedang menulis. Lalu yang kedua nadrusu yang artinya kami sedang belajar. Yang ketiga ada yadhabu, dia sedang atau akan pergi. Taqra'u yang artinya kamu sedang membaca, yang terakhir tuh. Contoh dalam kalimatnya yaitu yadhabu talibu ila madrasati, artinya siswa sedang atau akan pergi ke sekolah. Nadrusu lughatul arabiyah artinya kami sedang belajar bahasa Arab. Fi'il mudhari juga bisa menunjukkan masa depan jika didahului kata sa atau saufa. Misalnya sayadhab yang artinya akan pergi. Nah, yang terakhir ada fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Di sini dijelaskan bahwa fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan perintah atau permintaan untuk melakukan suatu perbuatan di masa depan. Fi'il ini biasanya digunakan untuk memberi perintah, nasihat, atau ajakan. Contoh fi'il amr. Yang pertama ada uktub artinya menulislah. Ijlisu yang artinya duduklah. Lalu yang terakhir ada ikra'u artinya bacalah. Contoh dalam kalimat uktubu darsa artinya tulislah pelajaranmu. Ijlisu fi mekanik artinya duduklah di tempatmu. Fi'il amr umumnya berasal dari fi'il mudhari dengan menghilangkan huruf awalnya. Jadi perbedaan ketiga jenis fi'il. Perbedaannya
antara fi'il madi, mudhari dan fi'il amr itu terletak pada waktu terjadinya perbuatan, yaitu fi'il madi masa lalu, fi'il mudhari masa sekarang atau masa depan, fi'il amr perintah untuk masa depan. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat dengan mudah mengenali jenis fi'il dalam sebuah kalimat. Kesimpulannya yaitu dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan fi'il adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang selalu berkaitan dengan waktu. Fi'il terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Setiap jenis fi'il memiliki ciri dan fungsi yang berbeda. Memahami fi'il sangat penting untuk memahami bahasa Arab secara menyeluruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.